Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suburhanuddin, Direktur Operasional PT Bangka Belitung Maritim Sejahtera yang bergerak dalam bidang budidaya tambak udang faname. Saat ini kami memiliki 5 blok kolam budidaya yang masing-masing terdiri dari 11 kolam dan 2 tandon. Nah, sekarang juga kami sedang mengembangkan blok baru yang juga berisi 11 kolam dan 2 tandon. Dalam perencanaan membuat kolam itu ada beberapa hal yang harus kita susun. Pertama adalah pemetaan lokasi, itu yang terutama untuk menentukan titik untuk mendapatkan sumber airnya. Kedua, untuk mendapatkan titik pelepasan air budidayanya. Setelah kita tentukan titik antara pemasukan dan pengeluaran airnya, itu berikutnya adalah membuat kolam pengendapan, itu yang dinamakan reservoir. Setelah reservoir itu sudah ada, kita buat kolam treatment tandon. Kolam tandon merupakan tempat kita melakukan persiapan obat-obatan terhadap biota-biota jahat yang ada di tandon itu sebelum dimasukkan ke dalam kolam budidaya. Berikutnya adalah pembuatan kolam budidaya. Kolam budidaya sendiri tentu saja itu merupakan tempat pembesaran dan budidaya udang, melakukan pemberian pakan, kemudian melakukan pemberian vitamin, sehingga dapat berkesinambungan sampai melakukan panen. Setelah kolam budidaya udang, selanjutnya kita membuat sarana jalan, pembuatan jalan, serta outlet untuk dibuang ke laut kembali. Saat ini kita sedang melakukan pembangunan konstruksi kolam budidaya udang faname, yang mana pada perencanaan awal ini kita lakukan yang pertama land clearing, yaitu pembersihan lahan dari semak belukar agar kita bisa menentukan titik pematokan, kemudian pengukuran lahan yang akan kita maksimalkan. Setelah pembersihan lahan kita lakukan menggunakan ekskavator, kita melakukan pemasangan patok-patok untuk menentukan garis bujur sangkar daripada pencetakan kolam yang akan kita lakukan. Lahan yang kita garap saat ini merupakan lahan yang berawa-rawa, yang permukaan ketinggiannya dari permukaan laut kurang lebih 1 meter. Jadi untuk memaksimalkan potensi budidaya kita, maka kita lakukan pengurukan atau penimbunan di tanggul-tanggul kolam yang kita rencanakan.
kolam yang kita buat yaitu dengan ukuran 50 meter kali 50 meter dengan kedalaman 2 meter. Setelah kita lakukan pemancangan di setiap sudut persegi 4, kita lakukan pembentukan tanggul yang volumenya kurang lebih 2.500 meter persegi. Kemudian setelah kita lakukan pencetakan kolam, kita melakukan pemasangan pipa. Pipa ini terdiri dari pipa 8 inci, kemudian ukuran pipa 10 inci. Ini dimaksudkan untuk pemasangan central drain. Ini gunanya untuk mengontrol pengeluaran air di dalam kolam. Nah, kemudian ini juga berfungsi untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam kolam. Setelah pemasangan pipa drainase, langkah selanjutnya adalah membuat pipanisasi untuk jaringan subsoil. Pipa subsoil itu rangkaian pipanisasi yang letaknya di bawah plastik karpet dan di atas permukaan dasar kolam. Itu berfungsi ada dua. Pertama adalah untuk membuang gelembung gas yang ada di bawah plastik. Fungsi kedua adalah untuk membuang air apabila ada kebocoran di plastik tersebut. Setelah pemasangan central drain, pemasangan subsoil, kemudian kita lakukan pemasangan HDPE. Pemasangan HDPE ini guna melindungi permukaan tanah agar tidak mudah tergerus air. HDPE adalah sejenis plastik, itu biasa kita pakai untuk melapisi dasar kolam. Biasanya ada ukuran tertentu 3 meter atau 7 meter misalnya ya, nanti perlu disambung itu dengan mesin khusus sebagai alat pemanas seperti setrika. Itu nanti ada orang khusus itu yang mengerjakan itu. Salam dari Sadai. Setelah pemasangan HDPE selesai, tahap yang terakhir adalah finishing, yaitu dengan pengerjaan perapian jalan.
pemasangan jaringan instalasi listrik. Selanjutnya patok kincir, terus jembatan Ancol, dan pemasangan atau perlengkapan atribut-atribut kolam yang lain. Terus yang terakhir yaitu pemasangan pipanisasi untuk pengairan mengalirkan dari tandon ke kolam budidaya. Pemasangan tiang listrik, perapian jalan, sehingga nanti apabila semua ini dilakukan, maka media kolam tersebut sudah siap dilakukan budidaya. Sejumlah perusahaan tambak udang di pesisir pantai selatan Jawa Timur diketahui tidak memiliki izin budidaya perikanan. Pemerintah setempat mengancam akan menutup usaha tambak udang itu jika keberadaannya merusak lingkungan. Tambak tradisional di Subang tercemar limbah udang fenomen. Pemirsa, pembuangan limbah tambak udang. Pencemaran lingkungan dan limbah tambak udang yang dibuang di sungai. Ini bukan pencemaran, kejahatan lingkungan. Limbah lagi, Pak. Kena limbah juga. Belum juga. Yang diuntungkan satu, tapi yang dirugikan banyak. Dari pihak masyarakat yang dirugikan, yang diuntungkan dari pihak pengusaha. Perlu kita ketahui bahwa makhluk udang jenis Faname ini ke makanan itu sangat-sangat rakus. Jadi limbah itu akan tercipta dari kotoran udang itu sendiri, dari adanya crash plankton atau kematian plankton, adanya kematian bakteri, juga ada bahan-bahan organik yang kita masukin ke tambak seperti bahan-bahan fermentasi, belum pengapuran, yang semuanya akan terkumulasi di dasar kolam, yang akan menimbulkan sebuah timbunan atau kumpulan bahan organik yang akan lama-lama menjadi limbah. Dampak limbah budidaya udang Faname terhadap lingkungan itu akan terjadi apabila limbah-limbah tersebut tidak diolah, karena akan terjadi penumpukan atau penimbunan di saluran outlet, mungkin sampai pantai, yang akan menimbulkan gas-gas beracun seperti amoniak, H2S, itu yang akan meracuni kehidupan udang atau ikan. Jadi kami terlebih dahulu sebelum membuat konstruksi tambak udang Faname, kita memikirkan bagaimana membuat yang namanya IPAL. IPAL ini sendiri merupakan instalasi pembuangan limbah akhir. Nah, di sanalah kita melakukan perlakuan-perlakuan bagaimana kita melakukan pengendapan, penjernihan, kemudian sebelum kita lepaskan ke laut, ini sudah memenuhi baku mutu daripada peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Dinas Perikanan dan pemerintah.
Saya Sugianto, salah satu teknisi di PT Bangka Belitung Maritim Sejahtera. Harapan saya sebagai teknisi budidaya udang faname tetap harus berkelanjutan. Jangan lupa dalam penanganan limbah, marilah kita tidak asing lagi rekan-rekan teknisi untuk mempersiapkan IPAL. Saya menghimbau para rekan-rekan teknisi, marilah kita sama-sama berbudidaya udang dengan ramah lingkungan, menjaga lingkungan kita agar biota laut, air laut kita yang kita pakai untuk budidaya udang faname ini akan terus memiliki kualitas yang prima. Semoga budidaya tambak udang faname di PT Bangka Belitung Maritim Sejahtera ini dapat berproduksi dengan baik dan bisa berbudidaya udang faname dengan waktu yang panjang. Sukses dan jaya!